Baik, tanpa berpanjang lebar untuk podcast. Jadi kita bahasakan podcast itu karena sifatnya obrolan santai. Jadi sama nanti ada tamu kita, kebetulan tamu pertama dari Pak Direktur. Sampai lupa kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat Pas Trooper dimanapun berada? Bagi yang belum mengenal, saya namanya Anjira Adi Susanto. Bapak Ibu sudah melihat mungkin ya di modul ada foto saya. Ini agak nyombong sedikit. Ada foto, ada juga di YouTube ya. Tapi kali ini saya bertugas sebagai MC karena tim Pas Alkaso ini hari ini sedang bertugas di luar. Ustadz Baihaqi juga di mana Ustadz Baihaqi? Di Di Banjarmasin. Banjarmasin, Di Banjarmasin, Ustadz Aslam juga ada di Batam. di Batam, dan satu lagi tim kita juga dari Ternate yang digawangi oleh Pak Hudaya. Jadi tim yang ada di Ayub Camp, ini kita syuting sekarang di ruang studio Ayub Camp, ya cuma ini berdua dan ada tim media. Maka bagaimanapun ceritanya, nanti insya Allah kita akan tetap mulai. Dan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada untuk kita Zoom sama ya. Jadi Bapak Ibu yang masuk ke majelis Zoom ini nanti mohon dalam kondisi mute ya, dalam kondisi mute supaya tidak mengganggu yang lain. Ketika nanti ada pertanyaan silakan raise hand, ada tombol raise hand yang ada di YouTube, atau nanti ketika memang ada forum diskusi bisa chat juga. Nah, teman-teman yang nanti chat di area YouTube ya, ada YouTube Live. Nanti insya Allah juga ada tim kami yang monitoring di sana. Nanti akan melaporkan bagaimana pertanyaannya seperti apa. Karena memang untuk Zoom ini secara eksklusif hanya untuk menampung 100 peserta gitu. 100 peserta. Baik, tapi begini teman-teman, biar langsung bisa langsung menghangat situasi di pagi hari ini, kurang lebih sekitar 1 jam ke depan. Kita mulai saja, dan nanti saya minta untuk tim admin yang ada di Zoom, begitu ada yang masuk, tolong di mute ya. Nanti Pak Fajar tolong bisa koordinasi dengan tim yang ada di Zoom. Begitu yang masuk, misalkan menimbulkan suara, langsung di mute. Jadi saya tidak akan menunggu suara tersebut berhenti, kita akan langsung saja terus berdiskusi di pagi hari ini. Nah, langsung saja ke narasumber kita di pagi hari ini. Salam dulu Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Narsum. Narasumber. Bukan Ini Narsum. kameranya ini ya Pak ya. Siap. Yang lain Siap. tentang monitor. Kalau sudah enggak ini, lambaikan tangan ya. Lambaikan tangan, memang area uka-uka. Nah, Bapak sekalian, mungkin ada yang belum mengenal. Selama ini melihat beliau paling banyak di area snack ya. Nah, jadi melihat beliau tuh berada di area snack, menghitung peserta, kemudian ya pokoknya yang di belakang-belakang panggung. Ternyata Pas Alkasau ini, jadi Pas Alkasau ini ada 3 lembaga ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang pertama kali menyimak YouTube ini, jadi Pas Alkaso ini ada 3 lembaga, yaitu kalau ibaratnya di dunia kampus ya. Jadi untuk kampusnya adalah PT Pas Generasi Unggul. Nah, beliau ini direkturnya. Lalu kemudian ada lembaga yang di situ menjadi perkumpulan para alumni, ya, namanya PAPKA ya, Perkumpulan Alumni Kesehatan Alkasau, atau dulu dikenal dengan nama PASTI. Dan yang ketiga ada namanya Yayasan HMI, sebuah yayasan yang memang milik Pas Alkasau sebagai penerus dari amal-amal sosial yang memang Ustadz Haris senantiasa dulu jalankan, termasuk Proyek Kuda dan sebagainya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu melihat loh, itu kok ada ketuanya, pasti itu ada, sekarang ada Pak Faiz, kok ini ada ketua lagi gitu kan. Ya itu ada 2 lembaga yang berbeda ya. Jadi yang kalau Pas Alkasau, kalau yang berkaitan dengan kampusnya, maka beliau ini rektornya ya, ibaratnya rektornya itu beliau. Nanti ada Ustadz Baihaqi di divisi pelatihan, terus kemudian ada Pak Faiz Al-Arif, nah itu di lembaga pasti, lembaga alumninya. Ibaratnya kalau kita dulu sekolah,
Setelah lulus kan ada apa? Ada kelompok alumni, ada kelompok alumni. Nah itu diwadahi oleh PAPKA, yaitu ketuanya Pak Faiz dengan Sekjen Ustadz Joko Mulyanto gitu. Nah langsung aja karena waktu kita cuma 1 jam, mungkin bisa diceritakan ya Pak Direktur dulu awal mula ketemu PAS itu sebenarnya seperti apa? Mungkin 5 menit awal untuk pemanasan lah teman-teman biar sambil berkumpul dan alhamdulillah saat ini sudah berkumpul 73 PAS Trooper. Silakan Pak Dir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu PAS Trooper. Ya, ini untuk awal muasal saya ketemu dengan PAS ya dulu. Mungkin langsung dulu Ustadz Haris ya. Awalnya itu begini. Oke, siap-siap. Ada kabar di status Facebook ya, salah satu guru atau rekan, ya guru bisnis, iya guru bisnis itu di situ ada kurang lebih kalimatnya begini. Gimana itu Pak Tri? Penyakit asma bisa sembuh dalam waktu 5 menit. Penyakit asma bisa sembuh dalam 5 menit. Iya 5 menit. Sedangkan saya ini penderita asma akut. Jadi dulu saya sering keluar masuk di rumah sakit ya karena sesak nafasnya. Nah, di situ yang tahu sebelumnya tahu informasi itu istri saya. Istri saya akhirnya ngasih tahu ke saya. Istrinya masih Bunia ya? Jadi akhirnya ya yang namanya orang sakit tentunya kan dengar kabar begitu kan senang sekali ya. Dan kebetulan waktu itu Ustadz Haris berada di Jogja. Ya, jadi jarak Klaten Jogja juga lumayan ini kan. 40 menit ya Bapak Ibu yang belum tahu ke arah Jogja ya. Nah, kita meniatkan mau menyusul Ustadz Haris dan kebetulan belum kenal juga. Belum pernah ketemu sama Ustadz Haris. Nah, kita qadarullah di Klaten itu juga pas kita ada acara. Ya. Dan kebetulan juga tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya lewat sudah, kita nggak jadi berjumpa Ustadz Haris. Namun ya atas doa dan mungkin banyak permintaan juga. Alhamdulillah selang 2 minggu kalau nggak salah. Itu Ustadz Haris kembali lagi safar ke daerah Karanganyar ya, terus mampir ke Klaten. Teman kedua ya. Iya. Jadi beliau mampir ke Klaten dan itu juga dadakan pemberitahuan. Seperti tahu bulat ya. Iya. Langsung waktu itu saya dikabarin waktu itu ya Mas Anjra sama Pak Bilal yang ngabarin kan bahwa Ustadz Haris mau ke Klaten dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan. Malah 1 jam ke depan? Iya, akhirnya kita kumpul kan. Waktu itu kurang lebih ya 10 sampai 15 kalau nggak salah. Salah satunya saya. Tapi itu forum pertama hanya ala kadarnya berkumpul di salah satu tempat kita ya waktu itu. Ala kadarnya dan itu sifatnya benar-benar hanya kayak pengenalan saja. Pengenalan saja ya kan. Nah, tibalah saatnya waktu itu giliran saya yang itu Ustadz Haris langsung nerapi. Langsung terapi penjelasannya sambil nerapi saja. Ya kan? Cuman di awal kok ini aneh ya. Maksudnya Pak Tri. Terapinya iya saya itu melihat waktu sebelumnya ada beberapa teman-teman yang diterapi ini terapi apa ya kan? Gerakannya masa kita suruh engklek. Engklek di tempat. Engklek paham nggak ya ini? Bentak kaki lah sama sekarang. Bentak kaki ya. Engklek di tempat. Habis itu kita disuruh sit up. Ini apa gitu kan? Dan saya baru menemukan gerakan yang kayak main-main ya baru pas ini. Bentuknya engklek seperti main-main saja. Engklek sama ya itu kan. Nah, pas giliran saya waktu itu saya disuruh sit up sama engklek. Sit up sama dikasih 2 jurus. 2 jurus. Nah, kan sit up dan engklek. Jadi sit up dulu habis itu suruh engklek. Nah, kebetulan juga sebelumnya saya belum nggak menyampaikan ke Ustadz Haris kalau saya selain asma itu juga ada saraf kejepit. Iya. Jatuh dari kuda kan 2 minggu sebelum jumpa Ustadz Haris saya saraf kejepit juga. Karena insiden jatuh dari kuda. Iya. Nah, akhirnya
suruh engklek kan ya sakit. Rasa baru ini saraf kejepit juga. Oh iya toh, yaudah langsung waktu itu langsung suruh tidur. Langsung itu saya disuruh capit-capit, kalau sekarang namanya CU itu. CU, ya. CU ya. Masya Allah, itu saya merasakan benar-benar sekali di CU, saraf kejepit saya langsung benar-benar progres. Saya sudah engklek, udah nggak terasa. Oh, Masya Allah. Jadi pertama kali sama Ustadz Haris karena keluhannya asma langsung diminta engklek. Iya. Oh, berarti ada kaitan engklek dengan asma ya sebenarnya ya tadi ya? Iya. Tapi malah karena ada saraf kejepit, dienglekkan malah sakit. Gitu. Iya, terasa kan? Dulu buat gerak atau buat apa kalau naik motor itu polisi tidur aja kita udah kesakitan kan? Itu suruh engklek. Iya, betul. Ya, sampai kan alhamdulillah, Masya Allah. Jadi setelah saya di CU itu, jadi rangkaian setelah sit up, engklek, terus CU, nggak nyampe 10 menit itu, paling 5 menit dong, itu cuma dihitungan dulu kan umurnya berapa ya kan, suruh engkleknya 30 sesuai. Masya Allah, itu nafas juga benar-benar lega. Masya Allah. Saya merasakan plong kan. Itu kali pertama Pak Tri kemudian bertemu dengan Ustadz Haris dengan keluhan asma dan juga saraf kejepit. Asma dan saraf kejepit. Masya Allah. Benar-benar. Jadi kalau dihubungkan dengan status ya, yang dulu masalah yang Facebook yang katanya asma sembuh dalam waktu kurang lebih dari 5 menit itu ternyata terbukti ya. Iya. Terbukti, Masya Allah. Bahkan setelah dari terapi itu kan saya pulang naik motor itu. Biasanya kalau saya melihat asap, baru melihat saya sudah sesek. Oh, karena riwayat asma ketemu asap sudah otomatis. Iya. Kebetulan di jalan itu, pinggir jalan ada orang bakar sampah. Nah, saya juga ini dong, habis diterapi dong. Wah, saya coba ini kan, buktikan bener nggak sih ya kan? Bener. Saya ketika ada asap di pinggir jalan, saya malah justru pelan-pelan saya menikmatin coba. Sombong. Iya. Dan bener. Masya Allah, benar. Iya. Saya tidak merasakan sesek seperti sebelum-sebelumnya. Oh, biasanya baru lihat saya sudah merasa sesekan. Jadi kalau kembali ke topik Mas Tri tadi, Pak Tri tadi, oh ternyata ada keluhan asma. Biasanya kambuh ketika terkena bakaran asap. Terus debu. Terus ada lagi. Masuk ruangan yang pengap. Oh, yang pengap. Kayak gudang itu saya sudah itu. Oh. Tapi setelah diterapi tadi bahkan melewati ada sampah yang dibakar. Iya. Sudah tidak ada. Sudah tidak waktu itu. Jadi langsung saya, Masya Allah kan. Wah. Nah, saya itu akhirnya gini. Pas di saat masih berlangsungnya terapi ya, saya dan teman-teman otomatis dong yang namanya wah ini dahsyat progres. Ya, saya dan teman-teman juga saling mengabari dong. Oh, saya punya saudara yang sakit, jadi akhirnya permintaan banyak. Kita sampaikan, gimana nambah lagi ini saudara saya. Wah, sampai sore itu sedangkan yang terapi hanya Ustadz Haris sendiri. Akhirnya karena banyak permintaan, Ustadz Haris ngasih tantangan waktu itu. Yang saya ingat ngasih tantangan ke Pak Bilal dan Mas Anjera waktu itu kumpulkan 100 orang yang punya sakit asma dan saraf kejepit dalam waktu kurang lebih 2 minggu ya Mas Indra ya. 2 minggu, karena kalau 2 minggu lebih dari 2 minggu Ustadz Haris waktu itu udah kembali ke luar negeri. Ya, luar negeri. Akhirnya ya beberapa teman-teman yang di terapi pertama itu akhirnya kan kita dimasukkan ke tim pengurus untuk pelatihan pertama kali ya. Panitia itu ya. Panitia. Dan alhamdulillah sampai itu kan terus ada pelatihan pertama kali di Masjid Al-Aqsa Klaten ya. Biasa. Jadi ini adalah jadi saksi sejarah ya teman-teman. Bahwa Mas Al-Aqsa itu Ustadz Haris bahkan ke Klaten tidak dalam tujuan mau bikin pelatihan, mau bikin workshop, tapi sebenarnya lebih ke mau berkuda. Kemudian ada teman-teman yang di Klaten yang punya permasalahan di terapi, dan alhamdulillah sebagaimana Pak Tri, saya juga sama. Jadi dulu sebenarnya leher kan juga musuhnya juga polisi tidur ya. Diklik atau pakai naik motor kena kerikil teklik gitu aja udah kita marah sama polisi tidur. Padahal polisi tidur tuh nggak ngapa-ngapain ya. Kita marah-marah gara-gara itu karena faktor saraf kejepit di leher. Oke, Pak Tri, itu tadi sekilas ya teman-teman yang mungkin belum mengenal Pak Direktur kita ini, Pak Tri, di bahwasanya beliau juga
lahir pertama kali mengenal PAS dari punya keluhan saraf kejepit dan juga asma. Nah, kita kembali ke topik kekinian Pak Tri ya, ke topik kekinian. Kurang lebih Pak Tri ini mengawal terapi PAS itu sudah berapa kota? Waduh. Kita sudah 2019. Saya pertama kali ketemu Sutradis 2017 ya. Iya. 2017 berarti sekarang sudah hampir 5 tahun ya. Kalau ibaratnya berkecimpung di PAS. Ya. Kalau yang kita resmi bikin pelatihan kan 2019. 2019 sekarang 2002. 2018 ya kita. Akhir 2018 ya. Ya, 2018 November mulai pertama kali pelatihan. Pertama kali. Ini Pak Dir kan selalu mengawal sebelum tim ini sekarang udah ada 3 tim ya. Tim Oke, tim Huri sama tim Jos gitu kan. Nah, sudah berapa kota, Pak? Wah, ini pertanyaan yang ini nih. Tadi nggak saya catat dulu nih ini kan. Ya, pertanyaan penting. Alhamdulillah saya dikasih kepercayaan sama tim ini ya di PAS ya untuk ikut mendampingi setiap event. Bahkan dulu dari awal Ustadz Haris setelah dari Masjid Al-Aqsa Klaten pertama kali event itu, nah itu saya dan istri waktu itu selalu diajak ikut sertakan untuk mendampingi karena dulu kan pengalaman di event pertama di Masjid Al-Aqsa itu kasihan Ustadz Haris hanya sendiri menterapi sekian, bahkan hampir semua peserta diterapi, bukan hanya peserta saja, mendatangkan pasien untuk diterapi di depan. Dan waktu itu kan metodenya ya begitu Mas. Kita hanya lihat saja. Lihat saja. Pokoknya kita lihat saja, kita duplikasi saja. Lihat, ikutin, lihat, praktekan. Cuman itu aja kan. Nah, alhamdulillah setelah dari Al-Aqsa, kalau nggak salah langsung Semarang Pak ya. Semarang, alhamdulillah itu juga itu terbentuk awal muasalnya ada namanya supervisor. Ya, saya masih ingat banget waktu itu saya dan istri diajak untuk support event di Semarang. Pertama kali di Semarang. Jadi di area Jawa Tengah ya. Teman-teman. Iya, Semarang. Dari Malaysia juga. Jawa Tengah. Ya. Jadi dan dulu belum ada istilah supervisor itu. Cuma suruh dampingin saja. Iya, bahkan kita mengarahkan, bahkan selain kita Ustadz Haris waktu itu juga masih muter-muter. Jadi dampingin juga. Jadi kan dan saya kembali lagi cerita yang dari pelatihan di pertama kali di Masjid Al-Aqsa itu. Jadi kita dapat tugas dari Ustadz Haris setelah pelatihan semua peserta harus mencari pasien. Kalau dulu namanya guru ya. 100 guru ya, 100 pasien yang harus kita terapi. Oke. Nah, jadi waktu pulang dari pelatihan di Al-Aqsa itu sini tuh sudah kepikiran saja, sudah mendata, di pikiran mendata saudaranya yang sakit itu sudah bulet. Iya, itu jadi saya bahkan sama istri sampai ngobrol sampai malam itu pengennya nunggu itu pagi. Karena apa? Kita segera agendakan ke tempat saudara yang sakit. Jadi udah kita sudah ada list, akhirnya ditulis itu. Siapa kan. Udah ya ibaratnya kayak inilah habis pendidikan sabuk ini kan kita pengennya langsung itu. Ya, alhamdulillah ya kita praktekkan ke saudara dan waktu itu kalau nggak sereduk Mas Tri kayaknya ibaratnya baru sabuk putih udah nerapi yang pasien sabuk merah. Iya. Jadi mohon maaf ya, ini bukan contoh yang baik ini. Bukan contoh yang baik. Jadi gini, pasien saya pertama kali itu saudara saya yang punya keluhan stroke. Nah, ini bahkan sudah 5 tahunan. Salah dari musuh ya. Nah, inilah ya kan. Saya sama istri itu udah cek diskusi bahkan ya ribut lah sama istri maksudnya gini, menentukan diagnosanya itu loh. Saya misalkan kendor kanan, istri kendor kiri. Wah, biasalah di situ enggak kendor kiri. Akhirnya salah satu kita harus mengalah, kita coba. Iya. Kita coba akhirnya sepakatin kendornya. Nah, udah kita coba. Bahkan mau menyampaikan ke saudara saja juga bingung itu. Karena apa? Saudara kan tahunya saya bukan terapis. Saya sama istri sama sekali tidak
tidak ada background terapis sama sekali. Betul. Jadi mau menyampaikan ke saudara yang sakit itu pelan-pelan saja. Mau nggak ini ya kan? Saya urut-urut lah waktu itu bahasanya kita ini. Alhamdulillah kasih kepercayaan dan kita coba. Luar biasa. Waktu itu kaki nggak bisa ngangkat. Nah, alhamdulillah setelah kita terapi itu bisa ngangkat segini. Wow, itu bahagianya luar biasa. Dan tahu nggak itu saya mengerjakannya berapa lama? 3 jam? Jangan 3 jam lah, malu lah. 2 jam lah. 2 jam bisa gini aja udah bahagia banget. Jadi sama sekali dia bed rest, kakinya bisa ngangkat. Iya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang tadi kurang menyimak ya. Jadi pelatihan pas Al-Kasau di awal itu belum ada pembagian gradasi. Kalau sekarang ada upgrading ya. Jadi ada level ilmu yang awal dibagikan itu untuk yang level saraf kejepit, asma gitu. Ketemu stroke ini sebenarnya kasus spesial gitu. Ilmu yang basic ini belum boleh. Maksudnya kaidahnya berbeda. Karena misalnya ini kenapa di kasus stroke itu kemudian pantel kendornya kok aneh gitu. Ya kan ilmunya berbeda, bukan begitu cara bacanya. Tapi qadarullah ini luar biasa semangatnya Pak Tri dalam mengamal ilmu bersama istri Bunia, yaitu kasus stroke aja diajar gitu. 2 jam. Jadi apa ya? Jadi semangat buat kita gitu. Iya, itu pertanyaannya jangan melebar Pak Tri, berapa kota? Waduh, ini kalau bicara kota 100 kota lebih ya. Aduh. Karena gini, di satu kota itu ada yang 5 kali juga. 5 kali juga. Kayak Makassar. Makassar itu luar biasa ya. Makassar itu kita sudah 5 kali lebih. Iya, antusiasme belajarnya. Iya. Terus di Bandung juga ya kan. Luar biasa. Surabaya. Itu udah luar biasa. Jadi kalau dulu memang kita kota-kota besar. Kota-kota besar saja. Kota-kota besar saja. Apalagi waktu masih ada Ustadz Haris, kita yang awal di kota-kota besar saja. Nah, untuk sekarang memang sudah mulai merambah. Ya. Kita sudah mulai menusuk. Jadi bahkan sekarang kan tim kita kan sudah bertambah. Sudah bertambah. Kalau dulu hanya 1 Ustadz Haris saja kan. Ustadz Haris dan rombongan. Nah, jadi kita ngikut Ustadz Haris saja. Jadi terbatas waktu. Alhamdulillah setelah Ustadz Haris wafat, kita ada beberapa tim. Awalnya kita 1 tim, terus sudah dikira sudah mampu teman-teman, kita jadi 2 tim, ya kan, ngawal sampai benar-benar ini ya, tim ini sudah oke, kita ada regenerasi lagi, diberi kepercayaan. Iya, kita ke 3 tim dan alhamdulillah sekarang 4 tim. 4 tim. Ya, jadi kadang di waktu yang sama ini kita ada 4 titik pelatihan ya. Pelatihannya. Ya, tapi daripada Pak Direktur saya pusing kalau kota. Iya, itu saya waduh. Karena dalam catatan saya sudah lebih dari 40 kota ya. Kota yang kita sudah kunjungi, insya Allah menjadi komitmen dari PAS Al-Kasau Pusat untuk menjangkau ke lebih tempat jauh lebih luas lah. Terutama masukan-masukan usulan-usulan dari alumni ya Pak Dir ya. Nanti disampaikan ke Pak Direktur untuk nanti kita evaluasi kesiapannya gitu, apakah memungkinkan, dan tim pusat ini juga sudah berkeras untuk membelah diri ya untuk bisa melayani dari permintaan yang sekarang ada di banyak tempat ya. Oke, Pak Dir, ini tadi baru pembukaan ya, tapi sudah setengah jam ternyata. Baru pembukaannya ini. Ini baru pemanasan. Biar ibaratnya ini yang perlu dibidang sudah mulai lemas gitu. Tapi ini tim perminuman kok belum siap, yang tolong di merek sponsor, jadi nggak usah kasih merek ya. Oke, Pak Dir, dari pengalaman menterapi, dari kemudian ketemu dengan nasihat-nasihat Ustadz Haris luar biasa. Kira-kira kalau bertanya Pak Dir, apa sih makna PAS Al-Kasau ya? Makna PAS Al-Kasau itu sendiri bagi seorang Pak Tri gitu ya. Tentunya dulunya, jadi teman-teman, Pak Tri dulu punya bisnis kuliner ya bersama Bu Nia, bahkan sampai sekarang ditinggalkan. Dan Pak Tri dulu punya karir sebagai tukang dawet ya. Tukang dawet itu minuman legend di area terima kasih Pak. Area Jawa Tengah, dan itu termasuk bisnis yang sekeluarga beliau kembangkan lah gitu ya. Namun sama beliau ditinggalkan.
Kenapa sih sampai hari ini ya? Ini luar biasa Pak Dirut ini dan teman-teman pelatihan Pak Pusat ya. Rata-rata dalam 1 bulan itu 2 minggu itu keluar. Ya ini bukan hal yang sederhana teman-teman. Jadi dalam 2 minggu meninggalkan keluarganya, meninggalkan ya anaknya yang lagi lucu-lucunya gitu kan. Nah sebenarnya apa makna PAS? Mengapa sampai seluar biasa itu energinya sehingga banyak hal yang harus difokuskan semuanya ditinggal. Bahkan anaknya panas pun dia harus ditinggal gitu. Oke Pak Dir, mungkin bisa paling apa 5 makna lah atau tiga ya jangan punya. Jadi PAS ini bagi saya pribadi ya dan keluarga itu benar-benar sangat merubah salah satunya cara pandang kami masalah kesehatan. Oke. Ya, bahkan dulu waktu sehabis pelatihan itu kita diwajibkan laporan kan waktu itu terapi ya laporan berapa pasien hari ini berapa pasien total, bahkan waktu itu kurang lebih dalam waktu 2 minggu ketemu Ustaz Haris lagi kan ditanya saya sama istri itu udah dapat pasien berapa, guru berapa. Alhamdulillah waktu itu tercatat kurang lebih 121 saya masih ingat. 121? Iya. 2 minggu? Wah, 2 minggu. Dan waktu itu ada event pengobatan ya, atau sekarang dulu murojaah. Sekarang namanya murojaah ya. Murojaah bersama Ustadz Haris. Jadi waktu itu buka event terapi dan murojaah khusus yang untuk yang sudah praktek syaratnya 25 ke atas. 25 pasien sudah menangani 25 pasien ke atas. Alhamdulillah waktu itu saya dikasih kepercayaan untuk mendampingi Ustadz Haris. Nah, setelah dari event itu Ustadz Haris saya ajak mampir ke tempat saya. Oh, diajak ke counter. Iya, counter Dawet. Ya. Nah, kebetulan Dawet juga di seberang rumah makan saya. Nah, habis itu Ustadz Haris langsung menyampaikan kepada saya. Waktu itu. Pasien berapa? 121, Tat. Udah, sekarang gini saja. Fokus terapi saja. Tutup saja. Iya. Kan? Bahkan gini, Ustadz Haris itu menyampaikan juga, fokus terapi dan harus bertarif atau berbayar. Ya, betul. Jadi untuk teman-teman ya, sedikit saya sampaikan. Jadi Pak Tri ini dulu memang awalnya kuliner, tadi sama istri, dan juga dari, apa istilahnya, dari jualan minuman original dari Jawa Tengah namanya Dawet tadi itu. Ustadz Haris melihat potensi beliau. Jadi salah satu yang dulu nerapi paling cepat pasiennya banyak itu beliau. Jadi Mas Tri kemudian Bunia itu punya bakat untuk terapi. Dan Ustadz Haris sebagai seorang leader melihat bakat itu kan mengarahkan ya bahasanya murid mungkin ya Pak Trian. Mengarahkan muridnya untuk ya kamu di sini saja gitu. Dan itu fase membangun. Jadi kita kenal ada istilah perintis, salah satunya Pak Tri, Bunia, Pak Kirno, Ustadz Bayu yang memang murid-murid awal yang memang sama beliau itu sangat diperhatikan gitu. Dilanjut Pak Tri, tadi diminta untuk tutup ya. Dan ini beliau dulu sejak pertama kali terapi langsung awal-awal setelah itu langsung membayar dan harganya 300 kalau salah Pak Tri. 300. Ya, sempat galau juga ya. Galau. Terus terang saya langsung ke Ustadz Haris, aduh Tat, belum pede Tat. Udah gampang. Bahkan Ustadz Haris kasih ini, udah bikin tulisan saja ya kan. Terapi asma dan saraf kejepit. Kalau mau tenar lagi gini, nggak sembuh uang kembali. Itu dulu ekstrim ya, nggak boleh sekarang. Iya begitu kan. Saya terus, waduh sama istri saya diskusi. Akhirnya saya juga konsultasi ke Pak Bila dan Mas Anjra. Masalah tarif ini berapa ya kan? Ada yang usul 500. Waduh, saya waktu itu kan belum. Waduh, kalau 500 itu skillnya masih belum iya. Bahkan untuk yang pasien saya di awal 121 itu, saya benar-benar free. Saya nggak narif dan saya dikasih saja waktu itu saya nggak mau. Karena ya belum biasa itu kan. Nah, begitu Ustadz Haris menyampaikan itu, akhirnya setelah diskusi sepakat, udah saya bikin ruangan kecil waktu itu bersampingan dengan warung itu langsung
buka tarif 300.000. Wah, ini Bahkan yang saya ingat, mohon maaf ini ya, nyambung dikit lah. iya. Insya Allah saya pertama kali ya yang membuka rumah terapi, apalagi bertarif dengan metode PAS. Betul, ya. Ya kan? Dan harga 300 murah itu. 300 itu. Luar biasa. Baru pertama kali dikenal, bayangkan teman-teman, baru pertama kali dikenal, baru belajar ya. Itu sudah langsung pasang tarif 300. Ya itu karena amanah dari Ustadz Haris ya. Pokoknya harus ada yang berencana. Iya. Bayangkan kalau dari satu yang tim perintis ini waktu itu tarifnya mungkin 30.000 gitu. Maka bayangkan teman-teman yang lain semakin tidak ikut tarif. Maka ini Ustadz Haris pada waktu itu dan juga saran dari kami, saya sama Mas Bilal itu, pokoknya Mas Tri harus jadi pionir, harus memberikan contoh bahwasanya rumah sehat orangnya harus datang, ya walaupun nanti ada jemput-jemputannya ya Pak Tri. Tapi maksudnya kita membiasakan untuk orang datang ke Gria Sehat kita, namanya beliau Gria Sehat Mutiara Zahwa ya, nanti bisa dicari di Google Map ya. Nah dari situ kemudian beliau membuka satu ruangan kecil ya Mas Tri ya, itu cuma berapa kali berapa ya Mas Tri? Cuman sebatas ini aja paling 2 kali 3. Ya, itu untuk nyewa aja dan kita susah kakinya gitu. Tapi itu Pak Yandari luar biasa. Untuk men-CU saja itu sudah mentok kanan, mentok kiri, bahkan mentok belakang. Tapi itu komitmen beliau untuk bagaimanapun dengan keterbatasan, ada satu ruangan kecil pun langsung buka klinik, buka Gria Sehat gitu. Oke, lanjut Mas Tri. Itu ya kayak ini saja ruangannya ya kayak gitu kan, akhirnya ada beberapa masukan ya suruh layak lah. Ya kan, memang waktu awal buka itu saya juga belum menutup seluruhnya usaha saya. Betul, masih. Ya kan. Nah akhirnya beneran setelah ya itu ruangan sudah nggak nyaman, sudah banyak pasien ini, akhirnya saya mencari tempat kontrakan lah ya. Kontrakan dan khusus untuk terapi. Ya kan? Dan alhamdulillah sudah dapat sampai sekarang saya tempatin, dan alhamdulillah juga sesuatu yang sangat istimewa. Ya, pas pertama kali buka di tempat baru itu Ustadz Haris langsung yang ini. Yang ibaratnya gunting. Iya, bahkan Ustadz Haris yang menterapi pasien pertama kali di rumah sehat yang baru saya tempatin itu. Itu jarak dari membuat ruang kecil di area apa? Di area rumah makan sampai mengontrak berapa lama? Ada setahun atau berapa lama? Enggak lama sih. Sekitar 7 bulanan kalau nggak salah ya. 7 atau 8 itu. Dan itu juga langsung begitu saya sudah fokus di yang tempat baru, usaha kuliner tutup. Masya Allah. Karena ya itu, saya selalu ditagih saja fokus. Udah fokus saja terapi. Ya, Masya Allah. Tapi ini teman-teman ya, dalam internalisasinya tentu Pak Tri tadi ada waktu 7 bulan. Jangan nanti misalnya sekarang Bapak Ibu yang lagi kerja, udah saya resign, bukan gitu. Tapi betul-betul menyiapkan batu loncatannya nih Pak Tri ya. Jadi dari hasil yang ada dari area kuliner, dengan hasil yang juga ada dari terapinya, sudah ya paling enggak ekonomi keluarga dapur ngepul lah. Insya Allah. Jadi jangan sampai ibaratnya langsung bakar kapal. Tidak seperti itu ya. Jadi tadi makna kesehatan. Bagaimana kemudian Mas Tri setelah melihat dari pengalaman Mas Tri menterapi, dari belajar yang tadinya melihat kesehatan seperti apa, setelah ikut PAT jadi seperti apa? Tadi Mas Tri mau menyampaikan itu. Jadi awalnya sebelum mengenal PAS, terutama saya, ya kan, itu ibaratnya sudah hafal dengan rumah sakit. Bisa jadi 1 bulan itu minimal sekali saya di rumah sakit. Murojaah ya? Murojaah. Asma saya, ya kan. Nah, pernah juga suatu saat anak saya 2 itu bareng sakitnya. Anaknya sakit? Iya, ya kan. Di rumah sakit berdua. Namun ternyata bukan hanya sekedar anak dan 2 anak saya ini. Istri saya pun juga gitu. Waktu itu bertiga ini tipes, ya kan. Yang satu plus DB. Jadi dalam satu kamar saya ngerawat ya jaga bertiga itu. Itu sangat rasanya ini, makanya ketika tahu metode PAS dengan yang sederhana ini, Masya Allah, yang awalnya saya harus mondar-mandir ke rumah sakit, sekarang alhamdulillah sudah tidak.
Masya Allah. Semenjak saya kenal PAS, Ya. sudah tidak lagi. Bahkan saya sudah lupa dengan rumah sakit itu. Masya Allah. Paling tidak untuk kemandirian kesehatan keluarga. Kemandirian insya Kalau Allah. kaitannya sama hal yang sifat khawatir ada emergensi, misal melahirkan atau apa, tetap Iya. koordinasi lah. Iya. Ya, Makanya kan Ustadz Haris selalu menyampaikan. Oh, gimana itu, Mas? Ya kan, ibaratnya obat atau medis lah ya. Ya. Itu kan kayak pintu darurat saja. Sekoci. Iya. Kalau pintu darurat kan nggak mungkin kita pergunakan setiap hari, setiap saat. Ya. Kalau setiap hari artinya bukan pintu darurat lagi. Oh, berarti pintu utama. Iya. Ya, alhamdulillah gitu. Jadi yang pertama itu, yang melihat PAS itu memberikan kayak kita sebagai keluarga itu jadi punya kemandirian ya, untuk area kesehatan. Iya. Itu kalau yang lain, Mas, tentang masalah PAS Al-Kaso ini, mungkin apa dari sisi dakwah atau seperti apa yang jenengan dakwah? Jadi selama saya mendampingi Ustadz Haris, kadang kan saya juga ketika Ustadz Haris sebelum event kan biasanya mampir ke Klaten, minta diantar berkuda, itu sebenarnya saya banyak mendapatkannya di situ. Jadi pas menemani beliau kendara gitu. Jadi yang beliau ajarkan itu bukan hanya sekedar gerakan terapi, bukan semata-mata terapi. Bukan hanya sekedar terapi, beliau banyak banget nasihatin, bahkan bukan hanya sekedar lisan, sering beliau itu langsung mempraktekkan. Seperti apa? Mungkin biar teman-teman yang menyimak. Yang pertama memang gini, Ustadz Haris selalu cerita masalah apa? Masalah bahkan Ustadz Haris itu kayak menyesal gitu. Masalah ngasih uang ke orang tua. Oh, ngasih uang. Misalkan habis gajian, itu selalu nasihatnya begini nasihatnya. Yang saya ingat itu orang tua itu jangan dikasih sisa. Orang tua jangan dikasih sisa. Misalkan habis gajian langsung utamakan orang tua dulu. Nah, misalkan 20% untuk orang tua. Mau berapa persen lah? Iya. Persenannya mau nggak? Tapi harus di awal. Jangan kok malah sisanya nanti. Dan biasanya nggak ada sisa. Akhirnya apa? Nggak ngasih. Nah, itu loh. Masya Allah. Jadi Ustadz Haris menguasakan tentang berbakti pada orang tua ya. Itu ya. Itu selalu ingat. Habis itu masalah Ustadz Haris itu sedekah. Oke. Suatu saat pernah ada event di Semarang. Itu habis sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, kita pulang dari masjid ke penginapan itu bareng-bareng. Tahu-tahu Ustadz Haris itu menepi saja jalannya. Menepi maksudnya? Jadi keluar dari barisan kita rombongan waktu pulang itu. Misah lah. Misah. Ternyata apa? Kita kaget dengan ini. Di situ ada pemulung, Ustadz Haris langsung ngasih uang. Tanpa ngomong, tanpa ini itu. Langsung contoh. Sedekah pagi ya? Iya. Jadi langsung. Nah, habis itu juga masalah ini. Misalkan di hotel kan kadang Ustadz Haris dapat roti ya. Roti itu beliau bawa. Maksudnya jatah snack. Jatah snacknya itu beli bawa, ya kan? Terus buat apa itu? Udah nanti kasih tukang parkir atau siapa yang ini ketemu. Ya langsung beneran. Ada tukang Pak kasih. Jadi daripada snack itu mubadir ada di hotel sama beliau dikemas nanti disedekahkan. Iya. Nggak kepikiran nih. Ya itu kan makanya hal kecil tapi langsung dipraktekkan. Bahkan kadang gini, misalkan ada melihat di jalan pinggir jalan itu ada kakek-kakek atau nenek-nenek yang jualan ya. Terus orang yang memang nggak mampu. Berhenti dulu. Naik mobil iya. Misalnya gitu ya. Naik mobil itu berhenti langsung beli. Kadang belinya itu banyak. Kadang kita heran, kita kan cuma berdua. Kita kan nggak ini. Mau banyak banget. Udah nanti dibagi-bagi. Jadi emang niatnya beli dan nanti dibagi-bagi. Iya, Masya Allah. Tapi memang Ustadz Haris ya pernah menyampaikan ya dalam kaitannya dengan seseorang mencari rezeki ya Mbak Patri ya. Dia melihat ada orang yang sudah tua renta masih mengambil jalan rezeki dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang halal. Dia itu berjual beli teman-teman. Jadi kan antara berjual beli antara jual beli dengan mengemis kan sebenarnya mohon maaf ada seseorang yang sudah tua renta dia biasanya kan ngemis ya. Dan kemudian dia bisa saja dia dengan menjual. Tentunya secara rezeki kan jauh lebih baik yang memang jual beli itu. Memang kalau Ustaz sangat mengapresiasi walaupun sudah sangat tua renta, mohon maaf ya gitu ya. Tapi dia tetap menjaga izah, menjaga kemuliaan dirinya dalam mencari rezeki, yaitu dengan cara apa? Berjual beli. Makanya Ustaz ketika ada kita sering ya
penjual apa itu susu kedelai, iya, susu terus apa jamu itu loh. jamu gitu. Sama makanan tradisional kan, tahu-tahu dibawa aja banyak. Wah. Sama apa tuh? Bahkan beliau kan sedang dulu kalau hari Ahad kan di kebetulan di Klaten ada Car Free Day kan. Beliau itu emang justru senangnya itu jalan dari ujung jalan-jalan mencari yang jalan-jalan itu. Nah, yang repot kita suruh ngabisin. Oke, itu yang kedua. Jadi dari sisi yang udah mungkin keberapa lah. Tadi ada berbakti pada orang tua, kemudian tentang sedekah yang mungkin sedekah yang tepat ya, yang tepat ya. Kalau orang sangat membutuhkan. Dan itu instan, nggak usah terlalu banyak berpikir. Dan saya pernah dipinjemi, beliau itu kalau sedekah itu 100.000 loh. Iya. Bukan 1.000. Bagi kita manusia makhluk bisa 1 juta itu 10% gaji. Iya. Tapi luar biasa, beliau tuh ngasih memang dengan angka yang tidak sedikit. Ya, gitu. Bahkan apa itu? Boleh disampaikan. Boleh, waktu itu dulu untuk pengiriman itu kita kan pernah donasi 100 juta ya. 100 juta. Itu bagi kita kan angka yang benar-benar ini ya. Tapi harus enteng saja. Dengan enteng. Itulah. Itu dulu kalau salah sedekah ke Palestina yang salah. Kalau nggak salah. Bahkan yang saya lihat itu Ustadz Haris itu istimewanya begini. Ustadz Haris kalau masalah dunia itu benar-benar lepas. Kayak nggak ada gantung-gantungnya. Ya itu makanya 100 juta mungkin kalau lumayan banget kan ya saya dulu ini bisa setahun lebih aja saya belum tentu dapat segitu ya. Ustadz enteng banget. Padahal itu habis event ya, event beruntun ya. Iya. Event beruntun ada kas lah kalau kita perusahaan ada kas 100 juta itu terjadi berita di Gaza ada begini-begini langsung kirim saja untuk dana yang luar biasa itu. Jadi bukan kok kita mencari donasi ini kan, tapi bisa langsung kantong pribadi. Udah itu. Wah, Masya Allah ya. Oke, luar biasa. Sisi lain Mas Rik, mungkin dari yang jenengan bisa simak, kalau dulu mungkin dari sisi kesederhanaan. Iya. Jadi selama Ustadz Haris juga yang saya tahu, ya kan, beliau kalau mandi itu nggak pakai sabun. Oh, sabun ya. Terus kalau sikat gigi juga beliau pakai siwak atau pakai madu. Ya tetap pakai gosok gigi, cuma dikasih madu. Pasta giginya pasta giginya itu madu. Dan herannya lagi, karena saya sering satu kamar berhubungan dekat ya kan, rapi juga. Bahkan ya mohon maaf kadang suka beliau senangnya dipijitin diurut ya. Bahkan saya dapat ilmu dari situ juga. Itu badannya beliau itu nggak bau. Padahal kalau keringetan kan, padahal nggak pakai sabun, iya kan? Jadi biasa saja kayak nggak ada aroma tubuh yang menyengat, termasuk tidak samporan. Nggak pakai sampo juga. Dia menggantinya dengan minyak zaitun. Iya, minyak zaitun. Tapi menurut kami yang masalah kesederhanaan gitu, kita bersama beliau cukup lama kan. Ternyata dari sisi bahkan mobil juga nggak punya ya. Oh iya, jadi sebenarnya dulu saya punya cita-cita beli mobil itu nggak enak sama beliau juga. Beliau yang sangat mampu layak aja nggak punya mobil. Karena ya beliau nggak mau repot dengan urusan mobil. Bahkan dulu pernah dengar cerita juga beliau punya mobil. Pernah punya dua mobil dijual untuk sedekah membangun masjid. Iya, karena renovasi masjid waktu itu. Masjidnya sudah sangat perlu dibantu. Lebih memilih mobil itu dikirim ke akhirat. Iya kan. Bahkan yang ini membakar semangat lagi beliau gini, daripada beli mobil beliau beli kuda. Bahkan teman-teman kan juga pernah di ini kan tanyain, kamu mau cita-cita punya kuda berapa? Oh iya, kuda berapa ya kan. Nah ini gini, yang saya sendiri yang dapat itu awalnya kan kita kuda itu apa sih kan, sama betul, mahal. Biaya bulanannya juga mahal, ya kan? Dan naik juga sesekali doang. Gitu kan. Juga bisa. Cuman itu setelah mendengar penjelasan Ustadz Haris bahwa kuda itu dari makanan sampai kotorannya dihitung sebagai kebaikan. Nah dari situ akhirnya ya kita meniatkan. Awalnya benar-benar apa sih kan? Betul. Ya kan? Saya juga sama. Beliau juga punya cita-cita 12.000 kuda berikut ya kan, penunggangnya. Nah, itu luar biasa dan alhamdulillah ini banyak teman-teman Pas Troopers juga yang gairahnya
ingin punya kuda, bahkan tidak cukup 1-2 kuda. Masya Allah. Ya. Ini hal yang baru bagi saya waktu itu kan. Tapi tentang kuda sih, Pak Tri saya juga ingat Pak Tri. Jadi berkaitan dengan kuda, saya ingat waktu Ustadz menjelaskan sebuah ayat ya, surat Al-An'am kalau nggak salah, tentang dan persiapkanlah kuda-kuda di jalan Allah untuk menggentarkan musuh-musuh Allah. Berhenti di situ, Ustadz Riz tanya, ini ayat buat siapa? Nah, begitu. Ini ayat buat siapa? Gitu. Ini ayat merintah siapa? Menambatkan kuda itu minta siapa? Ini mohon maaf ya. Ini sebenarnya ayat buat siapa ini? Buat kamu, buat orang kafir, maksudnya buat orang di luar sana yang bukan Islam. Ya kita sulit jawab ya kan. Ini buat kita lah, kaum muslimin. Nah pertanyaannya, kenapa kamu nggak menambatkan kuda? Itu perintahnya jelas dalam Al-Quran bahwa dan tambatkanlah kuda-kuda di jalan Allah. Kamu menambatkan kuda di jalan Allah itu sudah menggentarkan musuh-musuh Allah. Nah sekarang menambatkannya vario, menambatkannya sepeda seharga misalnya 100 juta itu kan untuk beli kuda udah sisa. Nah itu tentang masalah kuda ya Pak. BTW kudanya sekarang Quinsa. Sebelumnya awalnya namanya Vanessa. Cuma kita sudah berarti juga Vanessa, sama yang Vanessa asli juga sudah nggak ada. Ya karena Vanessa asli sudah kudanya juga ikut. Nah, selain kuda ada lagi. Apa itu? Masalah beliau concern masalah riba. Ya kan? Bahkan kita pernah waktu ngobrol santai kan, beliau tanya, gimana? Ada nggak teman-teman di antara kita itu yang masih terlibat riba? Teman-teman tuh dalam lingkup tim pusat. Waktu itu iya, teman-teman di ini yang obrolan itu, ada nggak yang masih terlibat riba? Kalau masih ada, harus segera diselesaikan. Alasannya? Karena dengan riba sudah jelas ancamannya, maksudnya riba melawan Rasul dan Allah. Oke, jadi itu ada ya. Kedua nanti takutnya mengotori jalan juang. Masya Allah. Jadi beliau konsen di situ dan beliau juga tidak hanya sekedar selesaikan, tapi beliau juga mencarikan solusi. Ayo, apa masalahnya? Kenapa kok nggak selesai-selesai? Diberikan coaching riba, ya nanti ada beberapa solusi. Bahkan alhamdulillah saya juga waktu itu juga langsung tergugah. Oh iya, tadinya saya santai-santai saja. Dipikirnya, mohon maaf ya, itu tuh teman-teman berkaitan dengan riba ini kan ada beberapa pendapat ya. Tapi kalau yang rojih, riba itu kan adalah bagian hutang bank ya, hutang bank dari bank ribawi. Utamanya kan jelas dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya bagaimana kita sebagai manusia bisa menang ya, membangun usaha, mungkin beli kendaraan ya Pak Tri, membeli rumah. Kita berharap pertolongan dari Allah, tapi dari satu sisi ketika kita konsumsi riba, kita tuh mengajak berperang Allah dan Rasulnya, ya nggak akan menang, nggak akan menang. Dan bahkan kalau kita merasa santai-santai saja, bahwasanya kita, ya Allah bantulah saya, tapi perilaku kita malah memerangi Allah dan Rasulnya, begitu ya Pak Tri? Dan tadi Pak Tri sudah sampaikan bahwa memang ketika ada riba ya, tahap pertama kita sekarang taubatan nasuha, jangan tanda tangan lagi. Jangan gunakan lidah kita untuk menempel materi. Itu dulu. Itu dulu. Jangan lagi ada materi tempel lidah, Bismillah. Itu bersama Al-Qas itu Bismillah. Gitu. Iya, kita ada doanya juga di situ kan. Masa mau berperang melawan Allah dan Rasul membaca Bismillah itu kan nggak sinkron. Itu tentang riba Pak. Ini tentang makna-makna. Kalau dari sisi ini Mas Tri, tentang misalnya dari keluarga, mungkin dari bagaimana cara kita mengelola keluarga. Orang tua tadi sudah tentang keluarga. Ya, beliau juga mengajarkan ke saya, bahkan beliau sangat sabar banget. Jadi kayak kita itu bukan hanya sekedar kayak murid dan guru. Jadi kayak orang tua dan anak. Jadi beliau sabar banget, apalagi sama saya itu udah. Ya, itulah ada beliau itu gini. Yang diajak ngobrol itu siapa? Beliau itu bisa menempatkan bahasanya ya kan. Kalau saya saya dengan sangat sederhana, apalagi ya masalah pengobatan pun juga sangat sederhana. Nah, ini masalah keluarga, beliau itu menanamkan laki-laki itu harus menjadi pemimpin. Wah, itu ya kan. Jadi semua keputusan itu harus ada di laki-laki. Peran seorang. Dan juga harus berani tanggung jawab. Ketika ada salah di keluarga, laki-laki juga harus tanggung jawab.
gentleman ya. Iya harus, ya kan. Pemutus harus laki-laki, harus selalu ya pokoknya sebagai pemimpin lah laki-laki. Tapi bukan makna laki-laki semena-mena ya. Oh tapi tidak, mengayomi, melayani dan memimpin ya. Gitu. Iya, bahkan juga diajarkan juga beliau walaupun tegas, ya kan. Beliau juga ada sisi romantisnya. Mungkin teman-teman juga sering lihat beliau bagaimana dengan keluarga, istri, anak, ya kan. Beliau ada caranya sendiri didik anak-anak bagaimana juga, ya kan. Rasa sayang itu tidak harus selalu istilahnya dielus-elus, memanjakan. Ya, bahkan mendidik anak pun begitu kan. Ada waktu itu beberapa Mas Umar dan Yasin. Bertiga. Oh, bertiga. Bertiga itu. Mas Umar, Mas Yasin, sama Mas Lutfi. Ya. Waktu itu kan mau belajar sebagai groomer, merawat kuda kan. Kuda di Klaten. Dan waktu itu ya Pak Bilal kan yang namanya, wah ini anaknya guru, ya kan. Mau difasilitasi salah satunya dari Bandung, mau dicarikan tiket pesawat, terus penginapan, sama sekali nggak boleh, nggak begitu. Biarin mereka naik bis atau kereta. Bahkan tidur pun tidak boleh diistimewakan, dicarikan tempat lain. Penginapan. Ikut groomer, ya di kandang. Iya betul. Dan itu terjadi, benar-benar tidur di kandang. Betul. Jadi cara mendidik beliau luar biasa. Manja atau sayang bukan berarti harus fasilitas. Semuanya full facility. Walaupun fasilitas bisa, cuman beliau enggak tuh. Masya Allah. Jadi mungkin teman-teman yang baru tahu tentang Ayub Camp ya, dulu lingkungan kuda gitu nggak kayak gini. Dulu awal-awal masih merintis tuh, mohon maaf ya, kandang kuda, kamar kuda itu sampai masih ibaratnya kuda di kandang, ada yang kosong, tidur berkalak tanah gitu. Jadi karena memang sangat terbatas, masih perjuangan kudanya teman masih belum ideal. Kalau sekarang kan di Ayub Camp itu groomernya juga sudah ada kamar, kemudian kuda-kudanya juga kandangnya sudah bersih istimewa. Dulu awal-awal nggak seperti itu. Bahkan tadi sebagaimana Pak Dir tadi cerita, ternyata beliau punya 3 anak yang sebenarnya kalau cuma beli tiket 3 gampang. Bahkan untuk diinapkan belajar kuda di hotel bisa, tapi bagaimana Ustaz mendidik ruh juangnya ya, membuat ruh juang pada anak-anaknya ternyata tidak sebagaimana yang kita berpikir lah gitu, tidak seperti kita berpikir. Suruh ngebis, tahu-tahu sampai Klaten, suruh ngurus baju sendiri, ngurus apapun sendiri. Padahal tadi ke Klatennya pakai pesawat ya Mas. Iya. Karena kalau beli kan sudah mengalami perjuangan yang ini, saatnya menikmati lah. Saya menikmati. Iya. Oke. Yang lain Mas Tri, mungkin dalam hal bagaimana cara kita menyikapi pasien yang rewel, yang mohon maaf yang pasien yang kalau tua yang sepuh itu kan butuh kesabaran. Mungkin ada nasihat-nasihat yang disampaikan kepada Pak Tri. Iya, jadi Ustadz Haris itu sangat menjaga adab ya. Pertama ya sama pasien ya kan. Dari pasien anak itu kita harus memperlakukannya bagaimana. Ikut bermain bahkan ya. Iya, terus yang tua itu bagaimana. Jadi yang selalu dicontohkan beliau itu kalau anak-anak ya Pak, ya udah kita nyantai dulu, bermain, bercanda, ngobrol, jangan iya enggak gitu. Jadi dia biarin anak-anak lari ya kan, lari lagi biarin, beliau malah senang ya kan. Terus misalkan sama yang muda beliau juga beda lagi, bahkan sama orang tua pun begitu juga, bahkan sudah lanjut usia. Iya, bahkan ketika misalkan ada di antara kita kok waktu mau terapi orang tua, terus kok kita tanpa sengaja kita itu melompatin kakinya saja, kita juga dikasih nasihat. Iya kan? Terus sama orang tua juga gerakannya bagaimana? Bahkan bukan hanya sekedar di ruang terapi saja. Misalkan di ruang makan beliau ketemu pemilik warungnya mungkin yang sakit, atau di masjid itu langsung di terapi itu juga beliau juga ini. Bahkan dengan alat-alat yang seadanya juga. Misalkan orang stroke ketemu yang untuk tangan, ketemu kardus, udah kardus aja dipukulin. Kalau sekarang namanya jurus pukul pukul rumput aja udah gitu kan dulu. Jadi benar-benar survival juga. Jadi ketemu orang yang punya keluhan di pinggir jalan atau ini pun beliau misalkan sempat terapi ya itu. Langsung dibantu pun iya.
Jadi sambil biasanya itu dijelaskan sama kita, maksudnya keluhannya ini, oh ini diagnosa ini. Jadi transfer ilmunya juga salah satunya pas langsung di situ. Tapi juga tadi mungkin Pak Jir belum menyampaikan ya, sambil beliau menterapi, beliau memberi semangat untuk orang itu menjaga salimah waktu gitu. Oh iya, itu nanti kan ya dengan beliau ngobrol ya kan, ya. Panjang lebar itu kan nanti juga diselipin. Dengan itu makanya misalkan Bapak harus banyak berdoa, sholatnya dijaga, itu juga banyak sering disampaikan juga. Apalagi sudah sembuh ya kan, sudah progres. Nah, jangan sampai tadinya sakit, mungkin gerakannya terbatas, sekarang sudah bisa melakukan gerakan yang tadinya nggak bisa, kok malah nggak sholat, malah maksa. Nah, itu beliau sampaikan juga di situ. Jadi dakwah beliau itu bukan hanya sekedar masalah kesehatan, yaitu tadi masalah tauhid, masalah sholat itu beliau benar-benar disampaikan. Jadi mengobati itu sarana dakwah. Iya, cuma cara saja. Benar-benar hanya ya ini membantu dari kesehatan, tapi sebenarnya intinya beliau begitu. Jadi bukan semata-mata transaksi, kamu pasien, saya terapis, diterapi, selesai pulang, begitu kan? Enggak. Jadi ada hubungan dia. Dan nuansa ruh. Jadi makanya kan teman-teman Pastruper ini kan sebenarnya bukan hanya sekedar ayo terapi. Ya. Bahkan herannya saya sampai sekarang pun biasanya ya kan kalau misalkan kita buka usaha, kan? Oke. Kayak entah itu warung makan atau pengobatan yang lain, kadang kan kita nggak pernah cerita. Misalkan ada yang tanya belanjanya di mana, belanja adalah kulakan atau resepnya apa ya kan, atau belajarnya di mana, ya kan biasanya kan kita sembunyikan. Biar apa, pasien atau pelanggan ini kan nggak mencontoh. Ya. Nah, tapi herannya kalau di PAS ini justru kita mengarahkan pasien yang kita tangani atau keluarga pasien untuk belajar. Iya, ya kan? Betul. Jadi nggak ada rasa khawatir Pak nanti jadi pesaing saya. Saya herannya di situ. Saya dapat poinnya saya. Nah, makanya kenapa ya? Bahkan sampai teman-teman pun saya yakin, ya kan? Belum, ayo ngajak orang untuk belajar, untuk bisa biar seperti saya, ya kan? Tapi kenapa kita nggak berpikir kan? Itu nanti buka dan itu enggak, masa Allah bener kan? Kayak kita ngajak orang sholat saja kan? Ayo sholat Pak, ayo ke masjid Pak, ya kan? Ayo ikut basic. Di situ kan kita nggak ini kan? Iya betul. Nggak ada rasa khawatir kalau nanti kita berkurang pelanggannya atau pasiennya ya kan? Luar biasanya di situ. Sampai sekarang kok bisa ya? Pas ini membuat meramu begitu kan? Ya. Artinya kalau kita bicara bisnis juga, usaha juga kan nambah saingan kita. Nambah saingan. Gitu. Ada potensi juga nanti customer-nya. Iya, bahkan kan makanya di awal Ustadz Haris pun juga ini mengajarkan masalah adab antar sesama pastruper ya. Bahkan luar biasanya lagi beliau bukan hanya sekedar sesama pastruper. Sesama terapis yang lain pun beliau juga memikirkan. Misalkan bekam, aku butuh. Iya, masalah tarif. Ya, kembali ke tarif tadi. Kenapa kita harus bertarif? Iya kan? Jadi beliau juga gini, kalau kalian nggak narif, pertama sesama pastruper nanti juga sikut-sikutan. Nah, kedua, kasihan metode misalkan tukang urut, ya kan, atau bekam nanti kasihan. Dalam arti kasihan gimana? Kasihannya begini loh, karena di PAS saja kan progresnya sudah luar biasa. Ya. Akhirnya nanti nggak jadi urut. Ya, bahkan menasihati khususnya untuk saya ya, saya kan pernah tanya, Tat, berarti saya harus belajar bekam harus belajar pijat, harus belajar akupuntur, lintah. Beliau menyatakan tidak perlu. Jadi kamu tidak harus menguasai semua. Tidak harus menguasai semua. Iya, kamu fokus saja di PAS. Kamu juga harus berbagi rezeki sama orang lain misalkan. Kalau orang pasien itu butuhnya di bekam, ya udah kamu referensikan atau rukyah yang lebih fokus di bekam. Atau orang yang misalkan butuh di lintah, ya sudah kamu referensikan orang yang berkompeten di lintah. Tidak harus kamu bisa. Konsep berbaginya luar biasa. Iya. Konsep berbagi. Jadi beliau sangat memikirkan itu. Jadi
Ya akhirnya ya benar, saya hanya fokus saja di PAS, alhamdulillah kan. Betul, betul. Ya kan? Nanti ketika kan tahapan misalkan pasien sudah di PAS, Ya. terus ternyata kok butuh nutrisi herbal. Ya, herbal juga silakan. Atau misalkan butuh, wah Bapak ini perlu dibekam, ya udah silakan cari ahli bekam. Iya, bukan semua saya harus ini. Nanti malah saya nggak fokus. Kata beliau begitu. Udah kamu fokus saja PAS. Masya Allah. Ya. Pesan beliau begitu. Itu kaitannya dengan apa ya? Ternyata sampai banyak ya tadi banyak bahasa. Bagaimana kita fokus dalam hidup, bagaimana kita mengawal sebuah impian gitu. Tadi sebenarnya tanpa terasa kita sudah 1 jam, Pak. Waduh, berarti sudah. Jangan dulu. Mungkin ada yang tadi yang belum saya tanya, tapi itu penting ya, mungkin sudah masuk dalam catatan jenengan yang itu bisa jadi maknanya luar biasa dan juga bisa menjadi pelajaran untuk pastrooper yang menyimak baik dimanapun berada dari Ustadz Haris atau yang jenengan alami sendiri gitu ya dalam perjalanan PAS ini, mohon disampaikan gitu hal apa misalnya gitu. Iya, yang paling ini ya sampai sekarang itu saya awalnya itu nggak punya pikiran saya bisa umroh secepat itu. Umroh. Jadi saya itu yang mengumrohkan Ustadz Haris kalau saya bilang. Saya benar saya kalau ini maaf saya ini ya karena ya lewat wasilah Ustadz Haris. Masya Allah saya nggak yang awalnya saya aduh kayaknya kok dalam waktu 1, 2, 3 tahun 5 tahun pun saya belum ada nggak kepikiran. Iya. Karena faktor ekonomi kah atau? Iya, salah satunya memang ekonomi. Makanya saya benar ketika di situ tuh Masya Allah saya bersyukur dan saya terima kasih sama Ustadz Haris juga. Ya karena dari wasilah Ustadz Haris itu saya bisa umroh. Makanya saya itu diumrohkan Ustadz Haris di situ kan. Dan insya Allah bulan Oktober kita insya Allah akan mengulang lagi kan. Nah, dan kita juga punya cita-cita setiap tahun insya Allah kan kita dimudahkan untuk umroh lagi. Dan itu yang membuka kan ya dari Ustadz Haris itu. Jadi saya merasakan dengan hadirnya pas saya kenal dengan Ustadz Haris itu ternyata bukan hanya sekedar saya itu belajar terapi saja. Belajar terapi. Banyak banget sebenarnya yang mempengaruhi di cara pandang saya, kehidupan saya itu banyak banget. Yang awalnya mungkin ya kita hanya santai-santai saja. Mikir awak sendiri yang paling itu benar-benar sekarang ya diajarin dengan ya cara pandangnya yang berbeda. Saya bilang ya daya juang juga, ya kan. Walaupun memang sampai saat ini pun saya belum sesuai apa yang mungkin diharapkan Ustadz Haris, masih jauh banget. Tapi paling tidak saya terbuka lah, ya cara pandang yang berbeda. Ya, untuk bagaimana hati kita untuk mikirin umat gitu, ya. Membagi waktu untuk antara pribadi dengan umat juga begitu ya. Bahkan kayak seperti gini ya. Jangankan ketemu insya Allah besok jangankan ketemu Rasul ya kan, karena kita melakukan banyak salah kan, nanti kita akan ditanya apa, ketemu Ustadz Haris kadang kita jadi mikir besok kalau tanya Ustadz kamu sudah menjalankan apa gitu kan, amanahnya gitu. Iya kan, jadi ya itu karena bukan hanya sekedar murid dan guru, jadi kayak benar-benar diberlakukan kayak anak. Bahkan cara misalkan pernah suatu saat juga membangunkan sholat subuh, ya kan? Betul. Ya, bahkan yang harusnya jadwalnya itu sebenarnya jam 5, Ustadz dari jam 3 sudah bangunin, ya kan? Saya hanya sholat malam juga. Iya, ternyata beliau juga tidak pernah meninggalkan sholat malam. Masya Allah. Jadi iya itu, bahkan sampai kita itu ditungguin. Karena apa? Dibangunin pertama kita masih ngolet aja. Cuman bangun ketika Ustadz Haris sudah keluar, kita tiduran lagi. Kita sampai diulang 2 kali. Kok belum berubah ya kan? Beliau udah selesai kita merasakan Masya Allah, kita kayak anak ya kan? Ya kan, nakalnya kita, bagaimana bercandanya kita gitu kan. Iya. Itu udah. Oke, luar biasa ya.
1 jam lebih ya. Oke, Mas Tri, terakhir ya, ya belum terakhir ya, tapi dalam arti kira-kira apa pesan dari Pak Direktur? Pak Direktur ini mau bagaimanapun ini salah satu juga dari kakak ketua kita ya. Jadi di PAZ ini ada teman-teman dari Iqra Sehat, itu adalah yang mereka tuh sejak awal belum ada PAS ya. Karena PAS ini kan kita susun di Klaten ya, nama brand PAS itu menjadi sebuah ilmu itu ada di Klaten. Tapi yang mendampingi sejak awal Ustadz Haris Riset itu juga teman-teman Iqra Sehat yang ada di Cilenyi, Bandung juga luar biasa. Dari ahli waris keluarga juga ya Pak Trian itu juga luar biasa mensupport itu. Nah dari teman-teman yang di Klaten yang memulai salah satu kakak-kakak tertuanya Pak Tri ini salah satunya. Apa pesan Pak Tri kepada teman-teman pastroper dimanapun berada dengan level keilmuan yang mungkin ada yang baru belajar, ada yang sudah 1.000 pasien, ada 2.000 pasien. Apa sih yang sebenarnya diharapkan? Itu ataupun dari Ustadz Haris harapkan dari ilmu ini nanti ke depannya. Mungkin 10 tahun sampai 20 tahun ke depan seperti itu Pak. Jadi Ustadz Haris punya cita-cita bahwa nanti setiap keluarga satu rumah itu satu pastroper. Ya. Artinya benar-benar ya kayak sekarang ini kan kayak kerokan saja. Ilmu kerokan ya teman-teman, kayak di punggung di kerokan. Makanya selain teman-teman mempraktekkan ilmu PAS, teman-teman ngajak orang untuk belajar PAS itu pun juga salah satu bentuk ya. Ikut membantu kan menyebarkan ya. Visi misi beliau. Iya, salah satunya itu. Bahkan beliau bukan hanya bicara kalangan di Indonesia, bahkan dunia. Ya kan? Dan alhamdulillah bulan ini kita sudah mulai merambah ke Malaysia. Dari ya kan? Muar Johor, kan? Iya. Walaupun sebenarnya bukan hanya sekedar di Malaysia, yang ikut online itu kan juga ada dari Amerika, Qatar, dari ini. Walaupun kalau yang di luar selain Malaysia itu memang teman-teman yang merantau di sana. Ya. Tapi kalau Malaysia benar-benar asli Malaysia ya. Dan insya Allah nanti juga kita akan Thailand mungkin ya. Iya, yang terdekat dulu kayak Brunei, mungkin Thailand. Yang penting ada akses di sana insya Allah. Iya. Jadi misinya jangan sekedar menterapi untuk diri, tapi ingat bahwa awal visi dari PAS ini untuk memberikan kontribusi positif ya sebenarnya bagi kesehatan yang ada di dunia gitu. Sudah baik ini ya, sudah baik, tapi dengan PAS ini kita tambahkan ternyata ada solusi tanpa minum obat ya. Ternyata dalam PAS ini ada solusi tanpa harus operasi, walaupun operasi adalah bagian dari psikoji. Ternyata ada solusi tanpa harus di tubuh ini dipasang alat-alat, mau pakai selang, mau pakai alat-alat digital, karena bisa juga. Apalagi jelas tanpa kesyirikan ya. Dan ketika ilmu PAS Al-Kalsau ini menyebar ya Pak Dir ya, insya Allah akan menjadi standar baru di dunia kesehatan ya. Ada standar baru di dunia kesehatan bahwa ini kalau kemarin kita ada kajian Maqasid Syariah ya. Ternyata Ustadz Iskandar menyampaikan PAS ini juga bagian dari menjaga kemuliaan manusia ya. Manusia itu dimuliakan ya dengan dijaga organ-organnya tidak di tanda kutip ya dipotong-potong dan tidak badannya sampai dirusak dengan tanda kutip obat sintetis yang meracuni badan ya. Ternyata ini luar biasa kemarin kajian dari sisi Maqasid Syariah ya. Nah, terima kasih Pak Dir, mohon maaf ini kita extend sampai 20 menit. Tapi nggak apa-apa, tadi nunggu teman-teman ngumpul agak lama juga. Jadi besok mungkin besok pagi masih ada satu kali sesi ini ya, insya Allah ada satu kali sesi Zoom dengan tamu yang lain, dan insya Allah juga kita akan coba bincang tentang makna-makna gitu. Jadi tidak sekedar bicara jurus, ternyata dari perbincangan tadi ini bersama Pak Dir, teman-teman juga menyimak sendiri ada banyak nilai, ada banyak makna yang disampaikan Ustadz Haris untuk kita semua nih teman-teman para pastrooper, selain jurus ya, selain titik sentuh, selain pemeriksaan penyakit, ternyata ada banyak hal yang kita harus dakwahkan kepada masyarakat. Terima kasih Pak Direktur atas waktunya. Siap. Dan terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalian sudah extend, tidak ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan nanti mungkin kita akan bahas di kesempatan yang akan datang, dan paling tidak kita sudah langsung menyimak ada banyak hal yang bisa kita peroleh di sini. Saya Anjirah Arisanto, barangkali dalam mengawal sesi podcast hari ini ada kekurangan, saya mohon ridhonya, saya mohon dimaafkan, dan insya Allah besok pagi hari Selasa sama jam 10 sampai jam 11 akan ada sesi seperti ini. Linknya tunggu aja di grup, dan paling enggak pokoknya tunggu aja dipantengin di Telegram PAS Family ya, karena grup PAS itu ada 200-an, jadi kadang kalau kita nyebar butuh waktu. Lebih baik nanti teman-teman fokus di grup Telegram. Masuk grup Telegram PAS Family itu gratis,
silahkan tanya ke pembimbing di grup basic masing-masing, misal Ustadz Aslam, Ustadz Baihaqi, untuk bagaimana cara masuk ke sana. Sampai jumpa insya Allah di kesempatan yang akan kita tutup majelis doa kafir majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.